Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ini di malam ke-10 kita berada di bulan Ramadan. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Majalis Syahr Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di hari ini kita akan masuk di majelis yang ke-10 yang beliau rahimahullahu ta'ala bawakan di kitab beliau ini. Kita baca bismillah. Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Wafaqani Allah wa iyyakum. Thumma qala Asy-Syaikh Al-Allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah al-majlisul 'ashir fi adab as-siyam al-wajibah. Alhamdulillahilladzi arsyada al-khalqa ila akmalil adab wa fataha lahum min khaza'ini rahmati wa judihi kulla bab. Anara basairal mu'minina fa adrakul haqa'iqa wa talabu thawab. Wa 'ama basairul mu'ridina 'an ta'atihi فصار بينهم وبين نوره حجاب هدى أولئك بفضله ورحمته وأضل الآخرين بعدله وحكمته إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العزيز الوهاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأجل العبادات وأكمل الآداب صلى الله عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب وسلم تسليما. Baik, ini pembukaan muqaddimah dari beliau rahimahullah. Kata beliau rahimahullah ta'ala al-majlisu al-ashir, majlis yang ke-10. Fi adabis siyamil wajibah. Tentang adab berpuasa yang wajib. Di sini beliau akan menyampaikan kepada kita beberapa adab yang harus kita lakukan atau yang harus kita tinggalkan di dalam berpuasa di bulan Ramadan. Kata beliau, segala puji bagi Allah yang telah menuntun makhluknya kepada adab yang sempurna dan membuka untuk mereka perbendaharaan rahmatnya dan kebaikannya seluruh bab, seluruh pintu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada pandangan orang-orang yang beriman sehingga mereka mengetahui hakikat dan mencari pahala. Wa amma basair al-muridin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membutakan, menutup pandangan-pandangan orang yang berpaling. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan menutup pandangan orang-orang yang berpaling darinya. Membutakan mereka dari ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan antara mereka dan antara cahayanya ada hijab. Allah menjadikan antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala ada hijab, ada penutup. Hada ulaika bifadlihi wa rahmatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang beriman karena keutamaan dan kasih sayangnya. Wa adallal akharin, dan Allah menyesatkan yang lain. Bi'adlihi wa hikmati, tentunya karena keadilan Allah dan hikmah Allah. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Sungguh dalam hal itu merupakan peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati. Kita dengan melihat adanya orang yang sesat, yang disesatkan oleh Allah. Demikian pula adanya orang yang mendapat petunjuk, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pelajaran untuk kita. Ini adalah pelajaran untuk kita bahwa dalam kehidupan ini semuanya kita berjalan di bawah pengaturan dan penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi, kata beliau, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Al-Malikul Azizul Wahhab.
yang maha berkuasa, yang maha perkasa, lagi maha memberikan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya juga bersaksi bahwa saya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Al-mab'utsu bi ajalil ibadat, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa syariat berupa ibadah-ibadah yang mulia. Wa akmalil adab, dan beliau yang menyempurnakan adab. Karena Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak dari umat manusia. Untuk menyempurnakan akhlak dari umat manusia. Sallallahu alaihi wa ala jami'il al wal ashab. Salawat Allah atas beliau dan atas seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Walat tabi'ina lahum ihsan. Dan salawat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ila yaumil ma'ab, sampai hari kiamat. Wasallama taslima. Ya, dan sallama taslima. Kemudian kata beliau rahimahullah, ثم قال رحمه الله: إخواني اعلموا أن للصيام آدابا كثيرة لا يتم إلا بها ولا يكمل إلا بالقيام بها، وهي على قسمين: آداب واجبة لا بد للصائم من مراعاتها والمحافظة عليها، وآداب مستحبة ينبغي أن يراعيها ويحافظ عليها. ومن الآداب الواجبة أن يقوم الصائم بما أوجب الله عليه من العبادات القولية والفعلية، ومن أهمها الصلاة المفروضة التي هي آكاد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فتجب مراعاتها بالمحافظة عليها والقيام بأركانها وواجباتها وشروطها، فيؤديها في وقتها مع الجماعة في المساجد، فإن ذلك من التقوى التي من أجلها شرع الصيام وفرض على الأمة، وإضاعة الصلاة مناف للتقوى وموجب للعقوبة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. baik. Kata beliau rahimahullah taala, ikhwani, saudara-saudaraku, i'lamu, ketahuilah. Mana tu? Oh. Alhamdulillah. Ikhwani, saudara-saudaraku. Enggak lengkap kalau enggak ada Nu'man. Iya. Saudara-saudaraku, kata beliau rahimahullah, i'lamu, ketahuilah. Anna lisyami adab katsira. Bahwasanya untuk puasa itu banyak adabnya. Jadi bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, bukan. Berpuasa banyak adabnya. Yang tidak akan sempurna puasa itu kecuali dengannya. Dan tidak dianggap sempurna seorang kecuali dengan tegak melakukannya. Dia terbagi dua. Ada adab yang wajib, yang harus bagi orang puasa memperhatikannya dan menjaganya. Dan yang kedua ada adab yang sunnah. Sepantasnya seorang yang berpuasa itu menjaganya dan memperhatikannya. Memperhatikan dan menjaganya. Jadi dalam puasa itu ada adab yang wajib harus kita jaga. Dan ada adab yang sunnah. Yang juga sepantasnya kita jaga. Termasuk adab yang wajib. Boleh langsung mulai. Termasuk adab yang wajib. Yang wajib dijaga oleh orang yang berpuasa. Yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan mereka di selain puasa juga. Berupa ibadah, ucapan dan ibadah perbuatan. Dan yang paling pentingnya adalah sholat yang diwajibkan. Ini yang jarang diperhatikan oleh sebagian kaum muslimin. Kadang mereka berpuasa, tapi mereka tidak sholat. Naudzubillah. Padahal termasuk adab yang wajib dijaga dalam puasa dan yang paling pentingnya adalah sholat 5 waktu. Dia adalah rukun Islam yang paling wajib setelah 2 kalimat syahadat. Wajib seorang menjaganya. Memperhatikannya dengan menjaganya. Tegak melakukan rukun-rukun solat, wajib-wajib solat, syarat-syarat solat. Dia tunaikan pada waktunya. Ma'al jamaah fil masjid. Baru katakan harus ditunaikan pada waktunya bersama jamaah di masjid. Tentunya ini bagi ikhwan, bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Harus dia jaga
sholat berjamaahnya di masjid. Karena itu termasuk takwa. Yang karenanya puasa disyariatkan. Kita sudah lewatkan kemarin di majelis yang ke-9. Termasuk hikmah dalam berpuasa adalah supaya kita bertakwa. Termasuk ketakwaan seorang menjaga sholatnya. Iya. Orang yang ingin bertakwa dengan puasanya tapi tidak sholat, ini percuma. Berarti dia tidak menjaga dan tidak melakukan sebab yang juga mendatangkan takwa. Dia diwajibkan terhadap umat Islam. Menelantarkan sholat, itu menafikan ketakwaan. Walaupun dia bilang dia orang yang bertakwa. Dia berpuasa karena mau bertakwa. Tapi meninggalkan sholat, itu menafikan takwa. Meniadakan takwa. Wa mujibun lil ukubah. Dan mengharuskan dia mendapatkan siksaan Allah. Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datang setelah mereka generasi yang menelantarkan sholat, lebih mengikuti syahwat, maka sungguh mereka akan masuk dalam goya, siksaan Allah. Illa man taba, kecuali yang bertobat, wa amanan dan beriman, wa amila soliha dan beramal-amal soleh. Faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan didolimi sedikit pun. Nah, ini yang disebutkan di sini dicela oleh Allah. Mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala kalau mereka meninggalkan apa? Salat. Terus ثم قال رحمه الله ومن الصائمين ما يتهاون بصلاة الجماعة مع وجوبها عليه وقد أمر الله بها في كتابه فقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا يعني أتموا صلاتهم فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأمر الله بالصلاة مع الجماعة في حال القتال والخوف وفي حال الطمأنينة والأمن أولى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودوني إلى المسجد فرخص له فلما ولى دعاه وقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب. رواه مسلم. فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة مع أنه رجل أعمى وليس له قائد. Baik, kata beliau rahimahullah, di antara orang yang berpuasa, itu beliau berbicara tentang kenyataan dari sebagian kaum muslimin. Ya, di antara orang yang berpuasa, ada yang bermudahan dalam meninggalkan sholat berjamaah. Ada yang bermudahan di dalam meninggalkan sholat berjamaah. Iya. Padahal itu wajib. Pendapat yang benarnya karena berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid itu wajib. Sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid wajib. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam kitabnya. Allah berfirman, wa idza kunta fihim, kalau kamu berada di tengah mereka, fa aqamta lahumus shalah, maka engkau menegakkan untuk mereka salat, maka hendaklah sekelompok dari mereka berdiri bersamamu dan sambil pegang senjatanya. Kalau mereka telah sujud selesai, maka hendaklah mereka mundur ke belakang dan datang lagi sekelompok dari mereka yang belum sholat tadi dan sholat bersamamu dan mengambil kehati-hatian mereka dan senjata mereka. Ini di perang. Di peperangan ini, Allah memerintahkan mereka untuk sholat berjamaah ketika perang. Ketika rasa takut. Maka dalam keadaan tenang dan aman, tentunya wajib. Iya kan? Di perang saja. Wajib melakukan sholat apa? Berjamaah. Maka bagaimana kalau lagi tidak berperang? Apa hukumnya? Kata beliau, aula. Tentunya lebih wajib. Karena ini di perang, tetap disuruh berjamaah. Padahal ini keadaan rasa takut. Akan diserang. Tetap dilakukan berjamaah. Maka di luar peperangan,
lebih wajib lagi. Ini termasuk dalil yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya seorang lelaki buta datang kepada Rasulullah, dia berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak punya penuntun yang akan menuntunku ke masjid." Maka Rasulullah SAW membolehkannya untuk sholat di rumah. Tapi tatkala dia orang itu mau pergi, Rasulullah memanggilnya kembali. Kata Nabi, "Apa kamu dengar adzan untuk sholat?" Orang buta itu bilang, "Iya, saya dengar adzan, cuma saya buta, tidak ada penuntun." Apa kata Nabi? "Fa'ajib." Kalau begitu wajib kamu jawab. Ini riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang buta, kalau dengar adzan, wajib dia ke masjid. Bagaimana lagi kalau orang apa? Yang tidak buta. Ini dalil kedua yang menunjukkan wajibnya sholat berjemaah di masjid. Nabi SAW tidak meringankan untuknya dalam meninggalkan jamaah. Padahal itu dia orang buta dan tidak ada penuntunnya. Ini masalahnya. Tapi bersamaan dengan itu tetap Nabi fatwakan. Nabi jawab apa yang dia tanyakan itu. Wajib kamu ke masjid. Ini bagaimana kita melihat kalau orangnya tidak buta. Iya. Tentunya mebabi aula. Lebih utama, lebih wajib baginya. Karena yang buta saja tidak ada penuntunnya. Wajib. Apalagi yang tidak buta. Ini adab dalam berpuasa. Baik, lanjut. ثم قال رحمه الله وتارك الجماعة مع إضاعته الواجب قد حرم نفسه خيرا كثيرا من مضاعفة الحسنات فإن صلاة الجماعة مضاعفة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة وفوت المصالح الاجتماعية التي تحصل للمسلمين باجتماعهم على الصلاة من غرس المحبة والألفة وتعليم الجاهل ومساعدة المحتاج وغير ذلك. Masya Allah. Meninggalkan sholat berjemaah. Di samping dia menelantarkan yang wajib. Di samping ini. Kan wajib tadi hukumnya sholat berjemaah. Meninggalkan sholat berjemaah. Di samping dia meninggalkan yang wajib. Dia telah mengharamkan dirinya kebaikan yang banyak. Dari dilipat gandakannya kebaikan. Di samping dia meninggalkan yang wajib, dosa, dia juga meninggalkan apa? Menelantarkan kebaikan yang sangat banyak kalau dia hadir sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu pahalanya berlipat ganda. Sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil faddi bisab'in wa isrina darajah." Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Itu melebihi sholat sendiri 27 derajat. Jadi 1 berbanding 27. Terus, kata beliau rahmatullah, maka dia luput pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia luput maslahat bersatu bersama kaum muslimin. Yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan berkumpul di sholat. Berupa gorsil mahabbah. Akan muncul kecintaan. Kita kalau berjemaah di masjid, muncul kecintaan. Karena kita bersatu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Wal ulfah. Wa ta'limil jahil. Di dalam berjemaah, orang-orang yang tidak tahu akan tahu, oh ternyata begini caranya sholat. Kan daripada dia di rumah, karena dia sholat hanya sekedar yang dia lihat saja orang. Wa musa'adatil muhtaj wa ghairi dzalik. Dan di dalam sholat berjamaah, kita bisa membantu orang-orang yang butuh dan selainnya. Terus ثم قال رحمه الله وبترك الجماعة يعرض نفسه للعقوبة ومشابهة المنافقين ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزب من حطب
إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم من نار. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. Kata beliau rahmatullah, dengan meninggalkan jamaah, meninggalkan sholat berjamaah di masjid, berarti kita telah menghadapkan diri kita untuk mendapatkan siksaan Allah. Juga menyerupai orang-orang munafikin. Dalam hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sholat yang paling berat terhadap orang munafikin adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada keduanya berupa keutamaan, maka mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Sungguh, ini potongan yang kedua ini. Berikutnya ini termasuk juga dalil yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah di masjid. Sungguh saya telah berhimmah, berkeinginan untuk memerintahkan sholat dan diikomat. Kemudian saya memerintahkan seorang untuk mengimami manusia. Adapun saya akan pergi bersama beberapa orang yang membawa ikatan-ikatan dari kayu. Maksudnya beberapa kayu bakar. Kepada kaum yang tidak menyaksikan sholat, saya akan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Diancam akan dibakar rumahnya. Tentunya kalau seperti ini ancamannya, maka dia telah meninggalkan yang wajib. Kalau yang sunnah tidak mungkin sampai dibakar, diancam untuk dibakar rumahnya. Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bahwasanya dia berkata, siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala besok dalam keadaan muslim, maka hendaklah dia menjaga solat-solat itu ketika dipanggil dengannya, itu ketika azan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabi kalian sunnah-sunnah, jalan-jalan petunjuk. Dan sungguh mereka ini adalah jalan-jalan petunjuk, itu salat 5 waktu. Dia berkata juga, walaqad ra'aituna, sungguh saya telah melihat kami waktu itu di masa sahabat. Wa ma yatakhallafu anha illa munafiq. Kami para sahabat memandang bahwasannya kami tidaklah melihat orang yang luput, tidak hadir sholat berjamaah kecuali munafik yang dimaklumi kemunafikannya. Karena belum menggambarkan sungguh seorang di masa sahabat, dia didatangkan yuhada baina rajulain, dia dipapa antara 2 orang. Sampai ditegakkan diberdirikan di mana? Di shaf. Ini menunjukkan apa? Wajibnya sholat berjamaah. Terus? ثم قال رحمه الله: ومن الصائمين من يتجاوز بالأمر فينام عن الصلاة في وقتها، وهذا من أعظم المنكرات وأشد العضاءة للصلوات، حتى قال كثير من العلماء إن من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي لم تقبل وإن صلى 100 مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. والصلاة بعد وقتها ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مردودة غير مقبولة. Kata beliau rahmatullah, ini yang terakhir tentang sholat. Di antara orang yang berpuasa, ada yang berlebihan dalam tidur. Iya, habis sholat subuh, tindro, kerja. Iya, sampai luput dari sholat. Kadang juga habis sahur, tidur. Luput sholat subuh. Ini termasuk kemungkaran yang paling besar. Karena orang mau puasa tapi meninggalkan sholat. Ini kemungkaran yang paling besar. Wa asyaddu adha'atan lis-shalawat. Dan orang yang sangat menelantarkan sholat.
Sampai kebanyakan ulama berkata, oh sungguh orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya tanpa udzur syar'i. Kan tanpa udzur syar'i tidur. Dia tahu sholat sebentar akan ada, sahur habis sahur tidur. Padahal sudah di masjid sudah ribut-ribut. Itu dia tidur tanpa udzur syar'i, maka tidak akan diterima darinya walaupun dia sholat 100 kali untuk menggantinya. Karena Nabi SAW bersabda, siapa yang melakukan amalan tidak ada di atas perintah kami, maka dia tertolak. Perintah kami ya sholat di waktunya. Sekarang dia tidak sholat di waktunya. Maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat setelah waktunya itu bukan dari perintah Nabi. Maka dia ditolak, tidak diterima. Tidak diterima. Ini kata beliau rahimahullah. Ini tentang sholat. Kemudian berikutnya termasuk adab. ثم قال رحمه الله ومن الآداب الواجبة أن يجتنب الصائم جميع ما حرم الله ورسوله من الأقوال والأفعال فيجتنب الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع وأعظمه الكذب على الله ورسوله كي ينسب إلى الله أو إلى رسوله تحليل حرام أو تحريم حلال بلا علم. قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب فقال إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه. Kata beliau rahimahullah, termasuk adab yang wajib dijaga saat berpuasa. Seorang yang berpuasa harus menjauhi seluruh yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dari ucapan dan perbuatan. Dia harus menjauhi berdusta. Iya, tadi berupa kewajiban yang harus dia jaga. Sekarang berupa larangan harus dia jauhi. Dia harus menjauhi yang namanya al-kadhib. Apa itu al-kadhib? Wa huwa al-ikhbar bi khilafil waqi'. Yaitu mengabarkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu namanya berdusta. Dan yang paling besarnya adalah berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nama Rasulnya. Dia bilang ini dari hadis Nabi, padahal itu bukan hadis. Seperti dia sandarkan kepada Allah atau kepada Rasulnya. Penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Allah berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadiba." Jangan kalian berucap dengan apa yang disifati oleh lisan-lisan kalian yang dusta. Ini halal, ini haram. Untuk mengadakan kedustaan atas nama Allah. Sungguh orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah tidak akan beruntung. Mata'un qalil walahum adabun alim. Walahum adabun alim. Itu kalau dia dapat kebaikan dari kedustaan itu perhiasan yang sedikit. Dan bagi mereka nanti siksaan yang sangat menyakitkan. Dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan selain keduanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan selainnya. Nabi SAW bersabda, Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya dari neraka. Juga Nabi SAW mengingatkan dari berdusta. Beliau berkata, iyyakum wal kadziba. Hati-hati kalian dari berdusta. Karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada kefajiran. Dan kefajiran itu akan mengantarkan kepada neraka. Terus menerus seorang itu berdusta. Dan selalu berdusta sampai ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Ini diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang kedua. Adab yang harus dijauhi oleh orang yang berpuasa. Tidak boleh berdusta. Yang ketiga. Maqala rahimahullah wa yajtanibu al-ghibah wa hiya dhikruka akhak bima yakrahu fi ghaibatihi sawa'an dhakartahu bima yakrahu fi khilqatihi kal-a'raji wal-a'wari wal-'ama ala sabilil 'aibi wadh-dham aw bima yakrahu fi khuluqihi kal-ahmaqi was-safihi wal-fasiq wa nahwihi. وسواء كان فيه ما تقول أم لم يكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة
فقال هي ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. ولقد نهى الله عن الغيبة في القرآن وشبهها بأبشع صورة شبهها بالرجل يأكل لحم أخيه ميتا، فقال تعالى ولا يغضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر ليلة المعراج بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. Kata Allah rahmatullah, seorang yang berpuasa harus menjauhi yang namanya gibah. Apa itu gibah? Yaitu kamu menyebut saudaramu dengan apa yang dia tidak sukai saat dia goib, saat dia tidak ada di hadapan. Sama saja apakah kamu sebutkan apa yang dia sukai itu dalam penciptaannya, itu jasadnya, seperti aroj, pincang, awar, buta, ya sebelah, a'ma, buta dua-dua, ala sabilil aibadam, ya, yang dia inginkan dari penyebutan itu untuk mencelanya, Nah, ini untuk mengeluarkan kalau itu dia sebut untuk memperkenalkannya. Kalau dia bilang itu Muhammad, siapa Muhammad? Itu yang buta. Bukan untuk menggibahnya, tapi apa? Mengenalkannya. Karena banyak yang bernama Ahmad, banyak yang bernama Muhammad. Paham kan? Jadi ini dia sebutkan untuk mencelanya. Atau dengan apa yang dia tidak sukai dari kuluknya, dari akhlaknya. Jadi tadi dari badannya ataupun dari akhlaknya. Seperti dia bilang, kal ahmak. Ya, ini orang bodoh. Ya. Wasafih. Sama juga wal fasik. Dan yang semisalnya. Sama saja apakah ada dari apa yang kamu katakan atau tidak ada. Karena Nabi SAW ditanya tentang gibah. Beliau berkata, dikruka akhok fima yakroh. Kamu menyebut saudaramu pada apa yang dia tidak sukai. Dikatakan kepada beliau, bagaimana kalau pada saudaraku itu ada yang saya katakan itu. Kata Nabi, kalau ada, maka kamu telah menggibainya. Kalau tidak ada, maka kamu berdusta atas namanya. Maka kamu berdusta atas namanya. Jadi dua-duanya sama. Sama-sama dosa. Ini saat dia goib. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang dari ghibah dalam Al-Qur'an. Dan Allah menyerupakannya dengan penyerupaan yang dengan bentuk yang paling buruk. Allah menyerupakan dengan seorang kalau menggibah orang lain seperti dia seorang yang memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Ya, daging saudaranya dalam keadaan dia sudah menjadi bangkai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaktab ba'dukum ba'da. Jangan sebagian kalian menggibai sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang dari kalian senang untuk memakan daging dari saudaranya dalam keadaan mati? Maka pasti kalian akan membencinya. Kalian tidak menyukainya. Dan Nabi SAW mengabarkan beliau pernah lewat di malam Mi'raj, malam yang beliau dinaikkan ke langit. Beliau melewati sekelompok orang yang memiliki adfar, kuku-kuku min nuhas. Kuku dari apa nuhas? Kuku dari tembaga. Kubis. Yahmisuna biha wujuhahum. Yang dia garu-garu dengannya wajahnya. Wasudurahum dan dadanya. Nabi kita berkata, man haula'i ya Jibril. Siapa itu? Yang keadaannya seperti itu, wahai Jibril. Maka kata Jibril, haula'i alladhina yakuluna luhuman nas.
mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Wa yaqauna fi aradihim, mereka jatuh dalam kehormatan-kehormatan saudaranya. Jadi mereka membicarakan masalah-masalah aib dari saudaranya. Ini riwayat Abu Daud. ثم قال رحمه الله ويجتنب النميمة. Ini yang keberapa? Keempat. Adab yang keempat. وهي نقل كلام شخص في شخص إليه ليفسد بينهما وهي من كبائر الذنوب. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام متفق عليه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق عليهما. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة والنميمة فساد للفرد والمجتمع وتفريق بين المسلمين وإلقاء للعداوة بينهم ولا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم فمن نم إليك نم فيك فاحذره. Ini yang keempat. Orang yang berpuasa harus menjauhi yang namanya namimah. Apa itu namimah? Namimah itu menukil ucapan seorang kepada orang lain tujuannya untuk merusak hubungan keduanya. Itu namanya apa? Namimah. Jadi kalau ghibah, cerita saja, menceritakannya. Kalau yang namimah, mengadu domba. Antara keduanya. Namimah termasuk dosa besar. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga orang-orang yang suka melakukan namimah, mengadu domba. Ini riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Bukhari Muslim juga dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi SAW pernah melewati dua kubur. Beliau berkata, sungguh keduanya ini disiksa. Dan keduanya ini disiksa bukanlah dengan yang berat, perkara yang besar. Ya. Adapun salah satu dari keduanya, la yastanzihu minal baul, tidak cebok dari kencingnya. Adapun yang lain, kana yamsi bin namimah, dia berjalan di atas muka bumi untuk mengadu domba. Namimah itu merusak orang dan merusak masyarakat. Memisahkan antara kaum muslimin, melemparkan permusuhan antara mereka. Makanya Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti kulla hallafin mahin. Jangan kamu mentaati setiap orang yang suka bersumpah lagi hina. Hamazin, selalu mencela, mengejek, masya'in binamim, selalu berjalan untuk melakukan namimah, adu domba. Iya. Dia ke sana ke sini untuk mengadu domba. Faman namma ilaik, hati-hati ini. Ini kaidah dari Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimallah. Faman namma ilaik namma fik. Fahdaru. Siapa yang menamimah orang lain kepadamu, menceritakan keburukan orang lain kepadamu, maka dia juga akan melakukan namimah terhadapmu ke orang yang lain. Hati-hati. Iya. Kalau dia cerita, santai saja. Bilang saja, seperti kaidahnya teman saya. Mana itu pelakunya? Iya. Jangan buat apa-apa, karena itu dia akan menukil nanti ke sana. Iya. Itu lebih selamat. Iya, kaidahnya itu. Bilang saya, nanti dia nukil. Dia bilang biar aja. Kan cuman Dia bilang, mau dia apa? Iya. Itu Nu'man tidak tahu ya. Kan itu kelas khusus. Iya. Begitu saja. Iya. Jadi kalau dia cerita, enggak usah. Karena kaidahnya begitu. Kalau ada orang menamimah orang lain di antum, dia akan menamimah juga antum. Di orang sana. Karena memang tujuannya untuk apa? Mengadu domba. Iya, mengadu domba. Jadi yang seperti itu jangan dilayani. Jangan dilayani. Karena
akan begitu terjadinya. Iya, karena tujuannya untuk merusak antara sesama. Antara sesama. Ini yang keberapa ini adab dalam berpuasa. Walaupun semua adab ini berlaku di luar Ramadan. Cuman di Ramadan harus kita tahan itu. Harus kita tahan ini. Kemudian berikutnya yang berapa sekarang? Kelima. ثم قال رحمه الله ويجتنب الغش في جميع المعاملات من بيع وإجارة وصناعة ورهن وغيرها وفي جميع وفي جميع المناصحات والمشورات فإن الغش من كبائر الذنوب وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله فقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وفي لفظ ومن غش فليس مني رواه مسلم والغش خديعة وضياع للأمانة وفقد للثقة بين الناس وكل كسب من الغش فإنه كسب خبيث حرام لا يزيد صاحبه إلا بعدا من الله. Kata beliau rahimahullah ta'ala, adab yang kelima harus antum jauhi. Seorang yang berpuasa harus menjauhi yang namanya al-ghish, berbuat curang. Di seluruh muamalat, transaksi. Dari jual beli, sewa menyewa, sina'ah, akad untuk pabrik, akad pesan. Ya, akad gade, dan selainnya. Hati-hati dari berbuat curang. Hati-hati dari berbuat curang. Dan di seluruh nasihat. Dan seluruh musyawarah. Hati-hati berbuat curang. Karena berbuat curang itu termasuk dosa besar. Nabi SAW berlepas diri dari pelakunya. Dan menunjukkan dia dosa besar. Kata beliau, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang terhadap kami, maka dia bukan dari kami. Dalam lafaz dikatakan, man ghasya falaysa minni. Siapa yang berbuat curang, bahkan bukan dari saya. Al-ghish khadi'ah, menipu. Wadoyaun, dan melantarkan amanah. Menghilangkan kepercayaan di antara manusia. Setiap usaha, ya hasil yang muncul dari kecurangan, itu adalah kasbun khabith. Itu hasil yang buruk. Haram. Tidak akan menambah pelakunya kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kelima. Kemudian yang berikutnya. ثم قال رحمه الله Ini yang terakhir. ويجتنب المعازف وهي الآلات اللهو بجميع أنواعها كالعود والربابة والقانون والكمنجة والبيان والكمان وغيرها فإن هذه حرام وتزداد تحريبا وإثما إذا اقترنت بالغناء بأصوات جميلة وأغان مثيرة قال الله تعالى وأغان مثيرة قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال والله الذي لا إله غيره هو الغنى وصح أيضا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وذكر ابن كثير عن جابر وإكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقال الحسن نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المعازف وقرنها بالزنا فقال صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف رواه البخاري فالحر الفرج والمراد به الزنا ومعنى يستحلون أي يفعلونها فعل المستحل لها بدون المبالة. Baik, selesai. Ini yang keberapa sekarang? Yang keenam. Seorang yang berpuasa harus menjauhi yang namanya ma'azif, alat-alat musik. Tanpa nyanyian. Iya, alat-alat musik. Seorang yang berpuasa harus menjauhi itu. Dia alat-alat yang melalaikan. Dengan seluruh jenisnya. Kal'ud, warabbabah, wal qanun, wal kamanja, wal biyanu. Ini semuanya alat musik. Ud. Apa ud?
bisa dikatakan dia suling. Warabbabah, rebana. Wal qanun wal kamanja. Kalau qanun ini masuk di kamanja, gitar. Wal piano. Wal kaman wa ghairiha. Semua yang namanya alat musik. Itu diharamkan. Tidak boleh didekati kalau kita lagi berpuasa. Ini hal-hal yang wajib dijauhi. Semua ini haram. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Dan ini disepakati. Tidak ada perselisihan akan haramnya alat musik. Tidak ada perselisihan akan diharamkannya alat musik. Iya? Ada pendapat yang syadz tidak dianggap. Yaitu apa yang dinukil dari Ibn Hazm. Rahimahullah. Yang beliau katakan tidak ada dalil yang sahih. Tapi dibantah karena dalilnya ini diantaranya. Al-Quran dengan hadis dari Nabi SAW riwayat Imam Al-Bukhari. Dan tambah pengharamannya dan akan bertambah dosanya kalau digandengkan dengan nyanyian. Jadi alat musiknya itu sudah haram. Tambah dosanya, tambah pengharamannya kalau disertai oleh nyanyian. Dengan suara yang indah. Penyanyi yang walaupun nyanyinya Aisyah, naudzubillah. Hati-hati antum. Karena banyak orang bilang ini kan nyanyiannya baik. Hati-hati. Tidak ada yang namanya dosa. Yang namanya dosa tidak ada yang baik. Yang haram itu tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Iya. Sekarang kalau ada antum di depan ini, tiba-tiba mati sapi besar. Weh, baik ini kalau diambil. Begitu. Namanya bangkai itu tidak ada yang baik. Sama, semua yang haram tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Iya. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liudilla an sabilillah." Ini untuk membantah orang bilang, tidak apa-apa itu kan mengingatkan, mendekatkan mereka ke agama. Ini hati-hati, ini ayatnya menyelisih apa yang mereka katakan. Kata Allah, di antara manusia ada yang membeli ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Iya. Mereka menjadikan itu sebagai huzwa, hiburan, sendagurau, kesia-siaan. Ulaika lahum adabum muhin. Kata Allah, bagi mereka itu siksaan yang akan menghinakan. Telah sahih dari Ibnu Mas'ud. Beliau ditanya tentang ayat ini. Apa itu lahwal hadits? Begitu maksudnya. Apa itu ucapan yang sia-sia? Dan tafsir sahabat itu hujah. Tafsir sahabat itu dalil. Beliau ditanya. Apa artinya lahwal hadits? Maka beliau bersumpah. Wallahi. Alladhi la ilaha ghairuh. Demi Allah. Jadi beliau bersumpah dalam menjelaskan untuk menguatkan apa maksudnya itu ayat. Demi Allah, yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selainnya. Huwal gina. Ucapan yang sia-sia di sini adalah nyanyian. Ini ucapan tafsir sahabat. Sini adalah nyanyian. Telah sahih ini dari Ibnu Abbas, juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dari Jabir, dari Ikrimah, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Mujahid rahimahumullah. Sahabat tabi'in. Berkata Al-Hasan rahimahullah, nazalat hadil ayat fil gina wal mazamir. Ayat ini turun di nyanyian dan alat-alat musik. Ini dicela. Dan Nabi SAW telah mengingatkan dari alat musik sendiri digandengkan dengan zina. Alat musik sendiri dicela tanpa nyanyian, digandengkan dengan zina. Nabi SAW bersabda, la yakunanna min ummati, akan ada dari umat. Kita sudah melihat sekarang, akan ada dari umat sekelompok orang yang menghalalkan al-hira wal harir wal khamr wal ma'azib. Ini riwayat Bukhari, hadis sahih. Akan ada dari umat orang yang akan menghalalkan perzinahan,
sutra bagi laki-laki. Wal khamar, minuman yang memabukkan. Wal ma'azib, alat-alat musik akan ada yang menghalalkan. Iya, di sana ada yang menantang orang untuk berdebat. Siapa itu? Iya, si Dungu. Iya, orang Makassar bilang si Pongoro. Iya. Baru tobat, menantang orang berdebat. Iya. Bilang, Dimas, kau tahu apa? Iya. Apa nak tahu kan itu, Dimas? Mau lagi berdebat. Iya. Ini hadis riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari, mau apa lagi berdebat? Itu tadi ayat. Sudah ditafsirkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Bahwa yang diinginkan di situ adalah apa? Nyanyian dan musik. Kan begitu? Ini cukup. Ada datang orang sekarang mau berdebat akan halalnya musik. Iya. Sudah kalau memang keras, sudah biarkan saja kamu halal. Iya, kita haram. Karena hadisnya jelas riwayat Bukhari yang katakan seperti itu. Kata beliau al-hir al-farj. Al-hir itu al-farj, kemaluan, maksudnya zina. Mana yastahilun? Apa artinya yastahilun? Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Yaitu mereka melakukannya seperti orang yang menghalalkan. Mereka tidak peduli kalau itu haram. Itu artinya menghalalkan. Mereka tidak peduli kalau itu apa? Haram. Mereka lakukan seakan-akan itu apa? Halal. Na'udzubillah. Iya. Na'udzubillah. Ini beberapa perkara yang di majelis ke-10 ini belum ingatkan kepada kita. Dan belum hanya terbatas pada ini 6 perkara. Karena memang majelisnya walaupun malam ini panjang ya kita ya. Iya. Karena kita baca semua karena penting yang belum ingatkan ya kepada kita dalam masalah ini. Karena banyaknya kaum muslimin jatuh di dalamnya. Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pengingat untuk kita semua. Kita cukupkan majelis yang ke-10 ini. InsyaAllah kita lanjutkan lagi besok di majelis yang ke-11. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.